Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sudah dirahmati Allah, kita lanjutkan sirah nabawiyah ini ya. Sebelum detik-detik wafatnya Nabi, kita coba masuk ke bab rumah tangga Nabi ya, dan sifat serta budi pekerti Nabi ya. Ini bab ke 45 ya, tentang rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah berada di kota Mekah. Anggotanya terdiri dari beliau sendiri dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikahinya pada saat beliau berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Ia adalah wanita yang pertama dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah memadunya sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat ya. Dari Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki tidak satu pun yang hidup, sedangkan yang perempuan adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, Zainab ya. Jadi ada 4 ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Fatimah anak yang bungsu ya. Zainab sendiri dinikahi oleh anak bibinya, bibi dari ibunya, yaitu Al-As bin Rabi. Sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum kedua-duanya dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Satu demi satu ya, dinikahi ya. Setelah wafat Ruqayyah nikah lagi dengan Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abu Thalib. Pada waktu antara perang Badar dan perang Uhud, dari Fatimah telah lahir Al-Hasan dan Al-Husain. Zainab dan Ummu Kulsum ya. Dari Fatimah telah lahir Al-Hasan dan Al-Husain. Sedangkan Zainab dan Ummu Kulsum, sebagaimana telah diketahui bahwasanya Nabi SAW dibedakan dari umatnya dengan dihalalkan baginya untuk menikah lebih dari 4 istri dengan berbagai tujuan. Jumlah wanita yang telah dinikahinya ada 13 wanita. Ini setelah Khadijah wafat ya. 9 diantaranya ditinggal mati oleh Rasulullah SAW, dan 2 yang lainnya meninggal dunia sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah.
yang lebih dikenal dengan panggilan Ummul Masakin, dan dua istri Rasulullah SAW yang lainnya belum pernah digauli olehnya. Jadi 13 itu Rasulullah ya, hanya berlaku untuk Rasulullah saja. Untuk sahabat, untuk kita pengikutnya nggak boleh, cukup 4 itu pun kalau mampu ya, kalau bisa berlaku adil. Ya, berikut ini dijelaskan nama-nama mereka ya, yang istri-istri beliau ya sallallahu alaihi wasallam, sedikit pengetahuan tentang mereka. Yang pertama itu Saudah binti Zum'ah, dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian. Beberapa hari setelah meninggalnya Khadijah. Sebelumnya ia dinikahi oleh anak pamannya bernama Sakron bin Amr yang meninggal sewaktu masih bersamanya. Ini janda juga ya. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Maksudnya yang selanjutnya ya, yang dua Aisyah binti Abu Bakar. Dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabiannya. Setahun setelah beliau menikah, setelah menikahi Saudah ya, Saudah tadi, yakni 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Jadi Jam'ah ini dinikahi Rasulullah ya pada saat kenabian beliau ya, tahun ke-10 kenabian. Sedangkan Aisyah di tahun ke-11 kenabiannya. Ya, artinya masih di Mekah ya, belum hijrah. Pada waktu Rasulullah SAW menikahinya, ia berumur 6 tahun dan digauli pada bulan Syawal 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, di mana pada saat itu telah berusia 9 tahun. Aisyah adalah satu-satunya gadis perawan yang dinikahi Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling beliau cintai dan merupakan wanita yang paling faqih, paling pintar ya, paling paham tentang agama dan paling berilmu di antara wanita-wanita umat Islam. Ya, itu. Karena Aisyah banyak meriwayatkan hadis ya, sedangkan Khadijah kan orang yang paling dia cintai juga sebelum ini yang lain-lainnya itu. Bahkan sampai dia menikah pun dengan Aisyah, bahkan sering dipuji-puji Khadijah ya, sampai Aisyah sendiri cemburu ya gitu. Nanti yang terbaik itu adalah Khadijah, karena dia berjuang pada saat dia susah, pada saat dia senang. Ya, susah senang semua hartanya habis buat berdakwah. Bahkan Khadijah sendiri diberi salam oleh Allah melalui Jibril kepada nabinya. Sampaikan salamku pada Khadijah bahwa Khadijah adalah penghuni surga yang akan mendapatkan istana yang megah di surga kelak. Nanti ada kisah tersendiri tentang Khadijah. Pada waktu Rasulullah SAW menikahinya ya umur 6 tahun ya, Aisyah tersebut, dan digaulnya pada bulan Syawal 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, di mana pada saat itu telah berusia 9 tahun. Aisyah adalah satu-satunya gadis perawan yang dinikahi Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling berilmu, ya, paling dicintai, merupakan wanita yang paling faqih atau paling paham tentang agama di antara wanita-wanita umat Islam. Kemudian yang selanjutnya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Ia ditinggal mati suaminya Humais bin Huzaifah As-Sahmi pada waktu antara peperangan Badar dan Uhud. Kemudian dinikahi Rasulullah SAW pada tahun ke-3 Hijriah. Ini berarti di Madinah ya. Umar yang menawarkannya. Tadinya Umar yang menawarkan kepada pada Abu Bakar ya. Abu Bakar nggak jawab, diam aja. Ya, akhirnya karena Abu Bakar tahu ini untuk Rasulullah saja ya. Jadi Rasulullah mau, karena apa? Karena ingin menjalin hubungan kekerabatan ya
dengan Umar. Ya, makanya dia menikahi Hafsah ini kan dengan Aisyah. Dia menikahi Aisyah karena anaknya Abu Bakar. Jadi mereka selain sahabat juga mertua ya. Kemudian yang selanjutnya Zainab binti Huzaimah, keturunan dari Bani Hilal bin Amir bin So'ah. Ia dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena kemurahan dan rasa kasih sayangnya terhadap orang-orang miskin. Sebelumnya ia dinikahi oleh Abdullah bin Jahsi yang mati syahid pada perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada tahun keempat Hijriah. 2 atau 3 bulan setelah pernikahan ini ia meninggal dunia. Nggak lama ya, 2 bulan kurang lebih Zainab binti Huzaimah meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya istrinya Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, yang sebelumnya dinikahi oleh Abu Salamah yang meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun 4 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun itu juga. Ya, tentunya setelah masa iddahnya kan 3 bulan ya. Kemudian selanjutnya yang ke-6 ya, Zainab binti Jahsi bin Royab, ya, turunan dari Bani As'ad bin Huzaimah. Ia adalah anak paman Rasulullah SAW. Sebelumnya ia dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anaknya, anak angkatnya Rasulullah SAW ya. Sedangkan Zainab ini juga orang terpandang ya. Makanya dia nggak begitu dijodohin sama anaknya, anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah ini nggak pernah cocok, bertengkar terus, akhirnya cerai yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah ini ya. Setelah itu Zaid menceraikannya dan beliau menikahinya. Setelah cerai kemudian dinikahinya. Nah, ini juga merupakan dalil juga ya, bahwa anak angkat itu boleh dinikahi istrinya bila sudah bercerai. Nah, ini jadi apa? Jadi bulan-bulanan orang-orang munafik nih katanya. Wah, Nabi masa nikahin anaknya, istri anaknya, padahal kan itu bukan anaknya kan itu. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menurunkan firman-Nya yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 37. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha. Ya. Al-Ahzab ayat 31, ayat 37. Falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha. Artinya maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Makanya si Zainab ini bangga banget ya, yang mengawinkannya Allah ya, walinya Allah. Kalian istri yang walikan orang tua kamu, sedangkan aku yang mengawinkan Allah walinya. Gitu. Bangga sekali ya Zainab ya. Telah turun kepada Zainab beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab yang telah menjelaskan secara terperinci masalah anak angkat. Permasalahan tersebut akan disebutkan nanti ya, ya. Ia dinikahi Rasulullah SAW pada tahun Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Nah, itu istrinya yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-7, Juwairiyah binti Al-Haris, penghulu Bani Al-Mustalik dari kabilah Huza'ah. Sebelumnya ia adalah tawanan yang berasal dari Bani Mustalik. Ia dimiliki oleh Sabit bin Qais bin Syam atau bin Sammas. Kemudian Sabit mengadakan mukatabah dengannya.
perjanjian untuk memerdekakannya dengan tebusan. Kemudian Rasulullah SAW yang memenuhi seluruh tebusan kemerdekaannya lalu menikahinya pada tahun ke-6 Hijriah. Ya kan? Istri yang selanjutnya ya. Yang ke-8 Ummu Habibah Romlah binti Abi Sofyan. Ini anaknya Abu Sofyan nih ya. Yang sebelumnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy dan bersamanya ia hijrah ke Habasyah. Akan tetapi Ubaidillah murtad karena masuk agama Nasrani dan mati di sana. Masya Allah, rugi ya. Adapun Ummu Habibah, ia masih tetap dalam agamanya dan hijrahnya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk mengirim suratnya kepada Raja An-Najasyi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, beliau melamarnya kepada An-Najasyi dan selanjutnya An-Najasyi menikahkannya dengan beliau. Kemudian mengutus Surahbil bin Hasanah untuk membawanya kepada Rasulullah. Ya. Unik ya, Ummu Habibah ini ya. Dia masih tetap Islam. Suaminya sendiri telah kafir ya, Ubaidillah ini. Karena Abi Sofyan pun belum masuk Islam, dia kafir juga. Makanya begitu datang ke Rasulullah ditarik kainnya tikarnya oleh Ummu Habibah ini. Sehingga terkejut juga Abi Sofyan ya. Kenapa kau katanya, benci terhadapku katanya. Kata Ummu Habibah, tidak, aku tidak benci. Ini najis, ini adalah tikar Rasulullah, najis untuk orang-orang kafir. Gitu. Luar biasa ya. Selanjutnya Sofiyah binti Huyai bin Al-Khattab adalah dari keturunan Bani Israel. Sebelumnya ia menjadi tawanan dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW memilihnya untuk dirinya. Kemudian beliau memerdekakannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Yang ke-10 Maimunah binti Al-Haris, saudara perempuan Ummu Al-Fadl Lubabah binti Al-Haris. Ia dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah pada saat menunaikan qada umrah setelah tahallul sesuai dengan pendapat yang syahih. 11 wanita yang mulia tersebut adalah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh Rasulullah SAW dan telah dicampurinya. 2 diantaranya yaitu Khadijah dan Zainab, Ummul Masakin, ya, kemudian meninggal dunia waktu Rasulullah SAW masih hidup, dan 9 yang lainnya ditinggal mati oleh beliau. Adapun 2 istri yang belum dicampurinya, yang satu berasal dari Bani Kilab dan satunya lagi berasal dari Kindah, yang dikenal dengan Jauniyah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang tidak perlu disebutkan di kitab ini ya. Itu tidak terlalu penting ya. Kita hanya mengetahui sekilas saja istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Habibah itu anaknya Abu Sofyan ya, yang waktu itu masih kafir. Sedangkan dari kalangan budak, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa beliau telah mengambil 2 budak wanita, salah satunya adalah Mar'atul Kibtiyah, hadiah dari Mukaukis. Ia melahirkan anak laki-laki bernama Ibrahim yang meninggal sewaktu masih kecil di Madinah pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Tepatnya pada tanggal 28 atau 29 Syawal tahun ke-10 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Masehi. Itu budak yang pertama ya, namanya Kibtiyah. Budak yang kedua itu adalah Raihanah
binti Zaid An-Nadriyah. Sebelumnya ia adalah salah satu dari tawanan Bani Quraisyah, orang Yahudi ya. Kemudian ia dipilih Rasulullah SAW untuk dirinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu istri Rasulullah SAW, di mana beliau memerdekakannya kemudian menikahinya. Pendapat yang pertama dinilai lebih kuat oleh Ibnul Qayyim. Abu Ubaidah menambahkan dua lagi, yaitu Jamilah dan di hadapannya dan di depan, maksudnya Jamilah yang didapatnya di antara tawanan dan seorang hamba sahaya yang diberikan Zainab binti Jahsy kepadanya. Jadi ada 4 ya budak. Yang pertama itu Kitbiyah, yang kedua Rahina. Dalam riwayat yang lain lagi ada 2 lagi ya. Itu namanya Jamilah, dan seorang hamba saya juga yang diberikan oleh Zainab ya binti Jahsy. Barang siapa yang perhatikan kehidupan Rasulullah SAW, maka ia akan mengetahui benar bahwa jumlah istrinya yang sebanyak ini adalah pada masa-masa akhir dari umurnya. Setelah beliau menghabiskan keindahan masa mudanya yang hampir 30 tahun dan hari-harinya yang paling indah hanya terfokus pada satu istri yang sudah hampir menjadi wanita tua, yaitu bersama Khadijah, kemudian Saudah. Dan niscaya ia mengetahui benar bahwa pernikahannya tersebut bukan karena beliau mempunyai kekuatan syahwat yang besar dan membuatnya tidak sabar untuk menahan diri kecuali dengan jumlah yang besar dari wanita, akan tetapi karena adanya tujuan-tujuan lain yang lebih mulia dan lebih agung dari tujuan pernikahan pada umumnya ya. Jadi sekali lagi ya, Nabi menikah banyak istri itu bukan karena syahwat. Ada yang untuk membebaskan satu kaum supaya masuk Islam semua ya, seperti kabilah itu tadi ya. Ada juga supaya mempererat hubungannya dengan sahabat-sahabatnya. Nah, itu istri-istrinya tadi ya itu. Bahkan dia menikah ada yang nggak digauli ya, jadi bukan karena syahwat itu. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai mertua dengan menikahi Aisyah dan Hafsah. Begitu juga beliau menikahkan anak putrinya Fatimah dengan Ali ya, bin Abu Thalib, dan pernikahan putrinya Ruqayyah kemudian Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan yang sebelumnya dinikahi oleh anaknya Abu Jahal ya. Itu si Hafsah dan maksudnya yang Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini ya. Dan cerai karena lain agama, kemudian dinikahkan kepada Abu Sufyan. Menunjukkan bahwa di balik itu semua Rasulullah SAW ingin memperkuat hubungan beliau dengan keempat orang sahabat tersebut ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Makanya dua-duanya anaknya dikasih ke Utsman karena meninggal kasih lagi. Pertama itu Ruqayyah, kemudian meninggal Ummu Kulsum ya. Kemudian meninggal juga, kata Nabi, kalau aku ada anak perempuan lagi akan kawinkan juga dengan Utsman bin Affan ini. Ternyata udah nggak ada lagi, satunya Fatimah udah diambil sama Ali. Jadi tujuan Nabi menikahi banyak wanita itu karena ada
tujuan-tujuan yang mulia, bukan karena hawa nafsu. Ya. Jadi jauh sekali ya tuduhan-tuduhan orang kafir, ya, yang bilang nafsu syahwatnya kuat lah, inilah itulah ya. Nabi bukan itu tujuannya. Walaupun semua para nabi itu diberi kekuatan 2 kali lipat ya dari manusia biasa. Seperti misalnya Nabi Musa, mukul orang sekaligus mati dia. Tapi orang belum tentu mukul mati gitu kan. Orang Fir'aun lagi, anak buahnya Fir'aun lagi ya, dipukul. Kuatnya. Nabi gelut dengan orang yang paling kuat. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin. Gelut dengan Nabi. Kalau kau bisa ngalahkan aku, masuk Islam katanya. Tapi bisa kalah dia. Nabi yang menang gitu. Padahal orang itu paling ditakuti. Jadi sekali lagi, tujuan Nabi tersebut ingin memperkuat hubungan beliau dengan 4 orang sahabatnya tersebut yang terkenal perjuangan dan pengorbanan mereka untuk Islam pada masa-masa krisis yang melanda perjalanan perjuangan Islam, sehingga Allah menghendaki Islam bisa melalui semua itu dengan selamat. Di antara adat kebiasaan orang-orang Arab adalah memuliakan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan menurut mereka merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu yang mengakrabkan antara kabilah-kabilah yang berbeda. Mereka memandang bahwa memusuhi dan memerangi orang-orang yang berbeda dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan tercela dan aib bagi diri mereka. Maka dengan menikahi banyak Ummul Mukminin, ya, julukan istri-istri beliau SAW, ingin memutus bentuk permusuhan kabilah-kabilah terhadap Islam dan meredam ketajaman kebencian mereka. Seperti contoh Ummu Salamah, ya, dia berasal dari Bani Makhzum, kerabat Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid. Ketika Rasulullah SAW menikahinya, maka Khalid tidak lagi bersikap keras terhadap kaum muslimin sebagaimana sikap kerasnya dalam perang Uhud. Ya, ketika masih kafir nih ya, Khalid bin Walid ini. Bahkan tak begitu lama ia memeluk agama Islam dengan sukarela dan kemauannya sendiri. Begitu juga Abu Sufyan. Ia tidak menghadapi Rasulullah SAW dengan peperangan apapun setelah beliau menikahi anaknya Ummu Habibah. Begitu juga ketika tidak melihat adanya teror dan permusuhan pada apapun dari 2 kabilah Bani Mustalik dan Bani An-Nadir. Ya. Setelah beliau menikahi dengan Jawairij. Ya. Ini orang Yahudi ya. Juwairiyah dan Sophia, ya, orang Bani Nadir dan Bani Mustalik. Bahkan Juwairiyah adalah seorang wanita yang paling besar, ya, keberkahannya bagi kaumnya, di mana para sahabat telah melepas tawanan sejumlah 100 keluarga yang berasal dari kaumnya ketika Rasulullah SAW menikahinya. Mereka para sahabat berkata, mereka adalah besan-besan Rasulullah SAW. Tidak samar lagi bahwa karunia tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar pada jiwanya. Ya, jadi begitu Nabi menikahi Juwairiyah, maka tawanan-tawanannya dilepas semua, sehingga mereka banyak yang masuk Islam. Karena Juwairiyah ini termasuk orang yang terpandang. Yang lebih besar dan lebih agung dari semua itu, Nabi SAW diperintah untuk menyucikan dan mendidik kaum yang belum mengetahui sedikit pun tentang etika-etika budaya dan peradaban, serta komitmen dengan pranata sosial berbudaya. Beliau juga diperintahkan untuk ikut serta dalam membangun dan memperkuat tatanan kehidupan masyarakat.
Dasar-dasar yang menjadi pondasi untuk membangun masyarakat Islam tidak membolehkan laki-laki bercampur baur dengan kaum perempuan. Maka tidak mungkin untuk mendidik kaum wanita kalau nggak dinikahi dulu. Nah, maka tidak mungkin untuk mendidik kaum wanita sekaligus dengan tetap menjaga dasar-dasar tersebut. Padahal kebutuhan mendesak untuk mendidik mereka itu tidak lebih ringan dan penting daripada mendidik kaum laki-laki, bahkan lebih mendesak. Jika demikian kondisinya, maka tidak ada jalan lain bagi Nabi SAW kecuali beliau memilih wanita-wanita yang umur dan latar belakang mereka berbeda-beda yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Kemudian beliau menyucikan atau mendidik dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syar'i serta membekali mereka dengan pengetahuan Islam, mempersiapkan mereka untuk mendidik wanita-wanita Baduy ya, wanita-wanita yang di dusun, di pedalaman ya. Dan wanita yang sudah berbudaya, wanita-wanita yang sudah tua maupun yang masih muda, sehingga mereka para istri Rasulullah SAW mempunyai bekal yang cukup dalam menyampaikan agama kepada kaumnya. Saudaraku dirahmati Allah, istri-istri Rasulullah SAW mempunyai jasa yang besar dalam menyampaikan kepada manusia tentang keadaan-keadaan Nabi SAW di rumahnya. Ya. Karena hanya yang tahu keadaan rumah adalah istrinya, makanya sahabat bertanya kepada istrinya. Jadi itulah jadi hadis kan gitu. Seperti bagaimana cara Nabi menggauli istrinya, bagaimana cara Nabi bermuamalah dengan istrinya kan gitu. Jadi kalau nggak gitu nggak tahu, kalau nggak satu rumah ya gitu. Jadi itu tujuannya ya, bukan hawa nafsu. Makanya tujuan orang-orang kafir itu terbantahkan semua ya gitu. Istri-istri Rasulullah SAW mempunyai jasa yang besar dalam menyampaikan kepada manusia tentang keadaan-keadaan Nabi SAW di rumah. Khususnya di antara mereka ada yang hidup lama bersama Rasulullah SAW seperti Aisyah. Ia telah banyak meriwayatkan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan Nabi SAW. Makanya kata Aisyah, pribadi Nabi itu adalah di Al-Quran. Ada satu bentuk pernikahan yang dilakukan Rasulullah SAW untuk tujuan menghapuskan adat jahiliyah yang sudah mendarah daging, yaitu masalah adopsi. Bagi bangsa Arab pada masa jahiliyah, orang yang diadopsi sebagai anak memiliki kehormatan dan hak-hak yang sama persis dengan hak yang dan kehormatan yang dimiliki oleh anak kandung yang sebenarnya. Jadi haknya sama. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada orang yang mengadopsi ya. Contohnya Al-Haris itu ya, anak angkatnya dinikahkan kepada Zainab ya. Kemudian dicerai ya. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tujuannya mulia ya Rasulullah SAW.
Saudara rahmati Allah, ada satu bentuk pernikahan yang dilakukan Rasulullah SAW untuk tujuan menghapus adat jahiliyah yang sudah mendarah daging, yaitu masalah adopsi tadi ya. Bangsa Arab, bagi bangsa Arab pada masa jahiliyah, orang yang diadopsi sebagai anak memiliki kehormatan dan hak-hak yang sama persis dengan hak-hak dan kehormatan yang dimiliki oleh anak kandungnya sendiri. Prinsip adat tersebut telah mengakar di dalam hati dan tidak mudah untuk menghapuskannya, padahal prinsip adat tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam dalam permasalahan nikah, talak, waris, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muamalah. Prinsip adat jahiliyah tersebut adalah mengakibatkan banyak kerusakan dan kekejian, di mana Islam datang untuk menghapusnya, untuk menghancurkan adat tersebut. Allah SWT telah membatalkan kebiasaan adopsi dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi putri bibinya, yaitu Zainab binti Jahsy, yang sebelumnya adalah sebagai istri Zaid bin Harithah ya. Tadinya Zaid bin Muhammad, nggak boleh. Yang keduanya belum pernah merasakan keharmonisan karena tidak setara dalam satu sosialnya, sehingga Zaid berkeinginan untuk menceraikannya, dan hal ini terjadi di saat pasukan sekutu Ahzab sedang mengepung Rasulullah SAW, dan umat Islam pada saat itu beliau tengah merasakan kekhawatiran akan propaganda kaum munafikin, kaum musyrikin, dan orang-orang Yahudi. Ditambah lagi kekhawatiran terhadap pengaruh buruknya di dalam hati sebagian orang-orang yang lemah imannya, para sahabat ya. Oleh karena itu, beliau ingin sekali agar Zaid tidak menceraikan istrinya, supaya beliau SAW tidak terjatuh ke dalam ujian yang berat tersebut. Gitu. Tapi Zaid tetap mau menceraikannya karena memang nggak cocok. Ya. Nah ini juga dalil juga nih, kalau ingin mencari pasangan yang setara, itu jangan yang lebih, ini anak pejabat, ini anak tukang apa gitu kan, nggak boleh, karena nggak setara. Pertama seiman, setara. Ya. Contohnya udah ada ini, Zainab binti Jahsy yang dikawinkan dengan anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah ya. Nabi yang mengawinkannya ya, di zaman jahiliyah dulu. Tetapi begitu mereka nggak cocok, akhirnya cerai, akhirnya Nabi lah yang menikahinya ya. Jadi dari perkawinan Nabi ini banyak pelajarannya gitu. Salah satunya tidak boleh mengadopsi anak dengan menisbatkan kepada yang mengadopsi, tidak boleh. Terus kalau anak angkat, istrinya cerai, boleh dinikahi. Kemudian kalau menjodohkan, yaitu harus yang setara. Karena kalau nggak setara, seperti kasus Zainab ini dengan Zaid ya. Sedangkan Zaid itu adalah orang anak angkat, budak pula gitu kan ya, yang diberi oleh Khadijah, budak kesayangan Nabi ya, maka sampai dia jadi anak angkatnya itu. Sedangkan Zainab anak pejabat ya, raja. Sehingga tidak terjadi keharmonisan. Akhirnya ini jadi bahan gunjingan orang-orang munafik, tuduh bahwa Nabi mengawini anak istrinya, anaknya Zaid ini ya, angkatnya Nabi. Makanya turun, tidak diragukan lagi bahwa keraguan-keraguan yang sangat tidak sejalan tersebut, atau dengan kesempurnaan tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan beliau dengan firman-Nya berikut ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 37 tadi ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa istaqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi
أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang-orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ya, Nabi takut ini dengan orang akan fitnah dari orang-orang kafir, ya, kafir munafik ini, ya. Makanya Zaid dilarang jangan bercerai, tapi mau nggak mau ya, kamu nggak boleh takut dengan manusia, takutlah kepada Allah. Turun firman Al-Ahzab ayat 37 ini. Makanya akhirnya Nabi merelakan. Kemudian setelah masa idahnya dinikahi oleh Nabi SAW. Dan yang mengawinkan, yang walinya adalah Allah sendiri. Makanya Zainab sombong dia. Kalian yang menikahkan orang tua kalian, sedangkan aku Allah, katanya gitu. Saudara rahmat Allah, ketentuan Allah telah menghendaki Zaid untuk menceraikannya. Kemudian Rasulullah SAW pun menikahinya pada saat dilakukan pengepungan terhadap Bani Quraisyah. Beliau menikahinya setelah masa idahnya habis, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan nikah dengan Zainab tersebut dan tidak memberikan kesempatan kepada beliau untuk memilih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bertindak sebagai wali dan dalam pernikahan tersebut. Jadi Allah walinya, makanya Zainab bangga dia. Ya, sekali lagi, kalian yang menikahkan orang tua kalian sendiri, sedangkan aku yang menikahkan aku adalah Allah. Zainab ini, karena turun firman, banyak sekali turun firman tentang Zainab ini, ya. Dalam surat Al-Ahzab yang diantaranya ayat 37, kemudian ya ayat-ayat yang lain, ayat 5 Al-Ahzab juga, kemudian Al-Ahzab juga ayat 40, ya. Saya bacakan, ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidum minha wa taran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Ini dalil, ya. Anak angkat kalau dia punya istri, diceraikan boleh dikawin oleh orang tua angkat anak itu tersendiri, ya. Surakin rahmat Allah, hal ini untuk menghilangkan prinsip tabanni atau adopsi anak secara praktis atau nyata, ya, sebagaimana Allah telah menghapusnya dengan firman-Nya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil dan pada sisi Allah. Jadi kalau anak angkat nggak boleh bin yang mengangkat, ya. Tetap bin
orang tersebut ya, anak orang tuanya. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 5 ya. Surat ke-33 ya. Kemudian surat ke-33 juga yang atau Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Seberapa banyak adat dan kebiasaan yang telah mengakar dengan kuat tidak bisa dihilangkan atau diluruskan hanya dengan perkataan saja, akan tetapi harus diiringi dengan perbuatan. Ya, perbuatan yang nyata ya. Seperti kasus Nabi ini tadi ya, anak angkat. Dari juru dakwah, hal ini terlihat jelas pada apa yang terjadi pada kaum muslimin pada Umrah Hudaybiyah. Di sana kaum muslimin yang pernah dilihat oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sebagai seorang yang sangat cinta dan taat pada Rasulullah SAW, tidak ada dahak yang jatuh dari Rasulullah SAW kecuali berada pada tangan salah satu di antara mereka. Urwah melihat mereka bersegera menuju bekas air wudhu Rasulullah SAW sehingga mereka seakan-akan hampir saling berbunuh-bunuhan memperebutkannya. Nah, ini hanya berlaku untuk Rasulullah ya, bukan untuk Habib. Sekarang Habib-Habib ingin juga begitu ya, bekas minumnya direbutin, bekas ludahnya rebutin, kadang rebutin ya kalau udah sehat. Lu TBC gimana itu ya. Ya, jadi ini hanya berlaku untuk Nabi. Seperti istrinya ada 13 itu hanya berlaku untuk Nabi, untuk umatnya nggak boleh. Seperti dahak misalnya tadi dorong rebutan, hanya berlaku untuk Nabi ya. Benar, mereka inilah orang-orang yang saling berlomba-lomba berbaiat di bawah pohon baiat Ridwan untuk siap mati atau tidak melarikan diri. Yang diantara mereka adalah orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, yang ketika Nabi SAW memerintahkan pada mereka yang merupakan orang-orang yang rela mati demi membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengikat perjanjian damai untuk menyembelih kurban, tidak seorang pun dari mereka yang melaksanakan perintahnya, sehingga Rasulullah SAW ya, merasa risau dan gelisah. Akan tetapi ketika Ummu Salamah menyerahkan kepada beliau agar mendatangi hewan kurbannya dan menyembelihnya tanpa mengajak bicara mereka, kemudian beliau melaksanakannya. Para sahabat pun segera mengikuti apa yang dilakukan dan berlomba-lomba untuk menyembelih kambing-kambing mereka. Dengan kejadian ini tampak jelas perbedaan antara pengaruh perkataan dan perbuatan untuk menghilangkan adat yang telah mengakar. Orang-orang munafik telah banyak menyebarkan gosip dan melakukan propaganda-propaganda bohong yang meluas seputar pernikahan ini. Gosip dan propaganda tersebut berpengaruh pada sebagian kaum muslimin yang imannya lemah ya. Apalagi ya, Zainab merupakan istri kelima bagi beliau SAW, sedangkan kaum muslimin belum mengetahui halalnya menikahi lebih dari 4 istri ya, bagi Rasulullah SAW. Lagi pula Zaid sudah dianggap sebagai anak beliau, sedangkan menikahi istri anak itu merupakan dosa yang paling keji. Itu menurut orang munafik ya. Orang munafik itu menikahi anaknya sendiri nggak boleh. Ya, maksudnya menikahi istrinya anak angkat itu nggak boleh. Karena itu anaknya sendiri katanya kan. Terus menikah atau juga istri lebih dari 4 itu nggak boleh gitu kan. Ya hanya 4 saja gitu kan. Ya, udah betul dalilnya
jelas bahwa Nabi hanya berlaku untuk Nabi. Tapi kalau anak angkat ini boleh berlaku untuk umatnya juga, gitu ya. Saudaraku rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penjelasan yang cukup jelas dan tuntas seputar dua permasalahan ini dalam surat Al-Ahzab, dan para sahabat yang mengetahui bahwa tabani atau adopsi itu tidak ada pengaruhnya dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keleluasan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hal pernikahan yang tidak diizinkan bagi selain beliau untuk tujuan-tujuan yang baik dan mulia. Di lain hal, Rasulullah SAW mempergauli istri-istrinya dengan sangat baik dan dengan akhlak yang paling mulia. Mereka juga adalah wanita-wanita yang paling mulia. Juga qanaah, sabar, tawadu, yang paling baik dalam melayani suami dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga. Walaupun kondisi Nabi SAW dalam kesulitan hidup yang tak seorang pun mampu menghadapinya. Seperti yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu berkata, Anas ini pembantunya Nabi ya, yang dekat dengan Nabi. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW memakan roti yang lembut hingga meninggal dunia, dan aku tidak pernah melihat beliau memakan daging kambing berkuah khas masakan mewah. Ya, dalam Sahih Bukhari ya hadisnya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, sesungguhnya kami benar-benar telah melihat 3 hilal secara berturut-turut dalam 2 bulan. Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak dinyalakan api sedikit pun. Kemudian Urwah bertanya, lalu apa yang kalian makan? Aisyah menjawab, aswadan, yaitu air dan kurma. Masya Allah ya. Jadi Nabi pernah miskin juga ya. Tapi istrinya nggak banyak protes gitu. Hadis-hadis yang menceritakan hal ini banyak sekali. Walaupun dalam keadaan yang susah dan kesulitan seperti ini, tidak pernah muncul dari mereka sikap-sikap yang tercela kecuali 1 kali saja. Sebagaimana sifat-sifat manusia pada umumnya, dan itu pun mempunyai hikmah sebagai penetapan hukum di mana Allah menurunkan ayatnya yang menawarkan pilihan bagi mereka. Ya. Kalau nggak senang silahkan kamu cerai. Kalau senang dengan keadaan ini, ya jalan terus. Tuh. Dalilnya Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirati fa inna Allah wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirati fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Hai Nabi, artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki atau keridhaan dari Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Ya. Makanya istri Nabi
semua patuh. Ya. Ada yang membangkang, paling lawan ya. Ada. Makanya si Nabi penghuni surga semua ya. Di antara kemuliaan dan kebaikan mereka adalah mereka mengutamakan Allah dan Rasul-Nya, dan tak seorang pun dari mereka yang condong kepada dunia. Ya, walaupun mereka nggak bisa makan dengan ala kadarnya ya, seperti kurma dan air saja, mereka ridho ya. Nah, tapi kalau kita mungkin udah banting piring ya. Disuruh, si Nabi nggak pakai disuruh-suruh, dia udah dikerjakan. Nah ini juga merupakan dalil ya, dalil untuk rumah tangga ya. Begitu juga tidak terjadi pada mereka apa yang terjadi di antara istri-istri yang dimadu pada umumnya dengan jumlah mereka yang banyak, kecuali hanya satu masalah ringan saja sesuai dengan sifat-sifat manusia pada umumnya. Kemudian Allah mencela perbuatan mereka dan mereka pun tidak pernah lagi mengulanginya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Sampai ayat yang kelima ya, secara lengkap dari surat At-Tahrim tersebut. Ya. Tahrim itu surat ke 66 ya. Jadi, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Sampai ayat yang kelima secara lengkap ya. Coba kita baca di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim.
Artinya sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, wa iz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arraba ba'dahu wa rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ana biyyal alimul khabir. Artinya, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, maksudnya ini Hafsah ya. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada nabinya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi SAW memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, maksudnya kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui. Nah, ini lihat tafsir Ibnu Katsir ya, silahkan ya. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kemudian ayat yang selanjutnya, yang keempat, in tatuba ilallahi faqad sagat kulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. Ini turunnya Hafsah dan Aisyah ya. Ayat yang selanjutnya, dilihat sini ayat yang sampai ke 1 sampai 5 ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Jika dia Nabi menceritakan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Ya. Kemudian sampai 5 saja ya, masih panjang ini. Akhirnya ya, penulis ini ya merasa tidak perlu membahas tuntas prinsip poligami, dan siapa saja yang memperhatikan kehidupan masyarakat Eropa
yang mengingkari dasar hukum poligami ini dengan sangat keras dan sinis, dan memperhatikan kepahitan dan kesengsaraan yang mereka derita, berbagai kekejian dan kriminalitas yang mereka lakukan, serta berbagai musibah dan keguncangan yang mereka hadapi karena penyelewangan mereka dari prinsip poligami. Hal itu cukup sebagai pengganti dari pembahasan serta bukti nyata baginya dalam masalah ini. Ya, orang-orang kafir nggak senang dengan poligami ya, terutama yang wanitanya ya. Padahal kalau mereka zina malah boleh gitu ya. Coba kalau nanti seandainya, memang bukan seandainya, hadis mengatakan bahwa nanti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemana itu laki yang perempuan jodohnya? 1:10. Coba, kan gitu. Bagaimana cara mengatasinya tuh orang kafir? Pasti nggak bisa mengatasinya kan. Akhirnya zina ya. Ya. Itulah ya. Kehidupan mereka merupakan bukti yang nyata akan kebenaran dan keadilan prinsip poligami tersebut, dan pada kehidupan mereka itu ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Orang kafir memang nggak punya akal ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Sekali lagi, apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya. Karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada antum. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan bisa saya amalkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.